apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herskin Arif dari Forum News Network. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI memutuskan untuk melanjutkan aksi besar-besaran pada tanggal 11 April. Aksi ini mereka gelar di Istana Presiden dan salah satu agendanya adalah menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Jika apabila wacana penundaan pemilu direalisasikan, apabila nanti pemilu 2024 ditunda ataupun presiden diperpanjang masa jabatannya, ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah. Dia akan melihat sebuah gelombang protes yang begitu tidak pernah lihat dia dalam sejarah hidupnya. Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022. Ini kata Koordinator Pusat BEM SI Kaharudin kepada wartawan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengaku belum puas walau Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara masa perpanjangan jabatan. Seperti kita ketahui dalam pengarahan pada rapat paripurna membahas soal kenaikan harga-harga ini, Presiden Jokowi kemarin mengingatkan agar para menteri fokus menangani berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, berbagai krisis yang mendera masyarakat, dan berhenti untuk bicara soal perpanjangan masa jabatan. Namun dalam penilaian BEM Seluruh Indonesia, pernyataan Jokowi itu baru berupa lisan, masih perlu pembuktian. Selain penundaan pemilu, perubahan masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode, mahasiswa juga membawa agenda stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan jaminan ketersediaan barang-barang pokok, pencabutan Undang-Undang Omnibus Law, serta juga penolakan terhadap pembangunan ibu kota baru. Dan masih ada tuntutan-tuntutan lainnya, dan total ini ada 18 tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Pada tanggal 28 Maret lalu, BEM SI juga menggelar aksi di istana. Namun mereka pada waktu itu ditahan polisi dan hanya boleh sampai di Patung Kuda. Di tempatnya di depan kantor Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu sekitar 500 meter dari istana. Polisi berdalih mahasiswa tidak boleh menggelar aksi unjuk rasa di istana karena di istana itu ada daerah vital yang memang tidak boleh digunakan untuk unjuk rasa. Selamat sore UIDA Indonesia. Di sini kami dari BMI melaporkan teman-teman dari Aliansi Mahasiswa Indonesia sedang dihalangi. Padahal berdasarkan surat pemberitahuan aksi, ini merupakan jalur dari aksi menuju titik aksi. Namun di sini kami dihalangi oleh polisi dan sudah dilaksanakan negosiasi dengan ketua BEM kami. Di sini kami masih tertahan dan mengakibatkan kemacetan di Jalan Balikpapan Raya, teman-teman. Intimidasi, mulai dari peretasan WhatsApp hingga ancaman terhadap Presiden Mahasiswa Trisakti. Kita berdiri di sini untuk bersolidaritas atas nama mahasiswa Indonesia dan atas nama rakyat Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Mohon kepada para aparat kepolisian, kami ingin aksi damai. Kami ingin aparat kepolisian dapat melindungi dan mengayomi teman-teman mahasiswa. Kawan-kawan, aksi kali ini yang digelar oleh BEM Seluruh Indonesia bersama dengan Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga elemen-elemen mahasiswa lainnya ini memang mengundang perhatian yang cukup luas. Ini mengapa? Karena ini kan aksi ini dilakukan di tengah ketegangan politik di antara Presiden Jokowi dengan para elit partai politik pendukungnya dan juga tentu saja dengan partai-partai oposisi yang menentang menentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Di luar itu tentu saja yang sangat sensitif itu adalah kemarahan emak-emak, kemarahan rakyat atas naiknya berbagai harga kebutuhan pokok termasuk kenaikan gas dan BBM. Jadi memang situasinya ini sangat mengkhawatirkan dan ini sangat sensitif. Karena itu aksi mahasiswa ini layak kalau mengundang kekhawatiran dari rezim penguasa karena bisa memicu eskalasi politik yang lebih besar. Selain mahasiswa kan buruh juga sudah bersiap-siap untuk menggelar unjuk rasa. Di berbagai media sosial muncul dukungan dari
berbagai elemen masyarakat, dan mereka juga berencana ikut turun. Sejumlah tokoh mahasiswa mengaku mereka sudah dilobi untuk membatalkan aksi tersebut, namun mereka memutuskan untuk jalan terus. Di daerah sudah mulai berlangsung unjuk rasa ini. Di Makassar misalnya pada hari Rabu 6 April lalu, mahasiswa dari Unhas dan STIM LPI itu turun ke jalan. Mereka menutup Jalan Urip Sumoharjo yang menghubungkan kota Makassar dengan Maros. Terjadi kemacetan yang luar biasa karena mahasiswa membakar ban-ban dan para pengguna jalan terjebak dalam kemacetan sampai berjam-jam. Namun sejumlah warga yang tadinya marah-marah ketika ditanya wartawan akhirnya malah berbalik menjadi simpati dan mendukung gerakan mahasiswa karena mengetahui agenda tuntutan yang merepresentasikan tuntutan dan juga keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga-harga ini. Selain di Makassar, dalam beberapa hari ini juga terjadi aksi mahasiswa besar-besaran di berbagai kota di Indonesia, seperti di Cirebon, yang di Jawa Barat, dan juga di Palembang di Sumatera Selatan. Hukum tim advokasi lah di BPK. Untuk mengantisipasi aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini menjadi aksi yang lebih besar, selain lobby juga dilakukan upaya-upaya untuk penggembosan. Dinas Pendidikan Jawa Barat, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 mengeluarkan surat edaran larangan mengikuti unjuk rasa tanggal 11 April untuk pelajar SMA dan SMK di Bekasi dan Depok. Ini memang wilayah Depok dan Bekasi ini kan sangat dekat dengan Jakarta, dan dalam berbagai aksi unjuk rasa mereka ini selalu menyumbang jumlah peserta aksi yang cukup besar. Nah, saya belum dapat informasi apakah larangan yang sama juga akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Jakarta. Sejauh ini belum muncul. Surat edaran itu bertanggal 7 April 2022 dan kategori penting yang ditujukan kepada pengawas SMA dan SMK serta kepala SMK dan SMA negeri maupun swasta di Depok dan Bekasi. Guna mengantisipasi keterlibatan peserta didik SMA dan SMK di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 pada aksi demonstrasi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, kami imbau kepada pengawas dan kepala sekolah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Itu dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah 2. Ada 6 poin dalam surat yang ditandatangani oleh Irman Khairuman itu. Pertama, pengawas dan kepala sekolah diminta memastikan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi unjuk rasa dalam bentuk apapun. Kedua, menegaskan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu untuk mempersiapkan langkah antisipasi keterlibatan peserta didik dalam aksi demonstrasi dengan melakukan koordinasi bersama Satgas Pelajar maupun pihak kepolisian. Nah ini. Ketiga, Satuan Pendidikan bersama Satgas Pelajar segera mengkondisikan dan jadwal pelaksanaan patroli keamanan di wilayahnya. Keempat, memastikan seluruh peserta didik hadir dalam kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan secara luring maupun daring. Kelima, berkomunikasi langsung dengan para orang tua wali untuk melakukan konfirmasi apabila ada peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran karena alasan sakit, izin, atau alfa. Keenam, pengawas sekolah memantau dan membantu pelaksanaan pada poin-poin sebagai mana tersebut di atas pada sekolah binanya masing-masing. Wah, ini serius sekali ya Dinas Pendidikan Jawa Barat ini. Apakah aksi pengebosan berupa lobi dan surat edaran dari kantor Dinas Pendidikan Jabar Wilayah 2 ini berhasil menggagalkan aksi pada tanggal 11 April? Kita tunggu perkembangannya. Namun melihat konsolidasi di kalangan mahasiswa, tampaknya aksi ini akan terus berjalan. Memang tidak sangat besar karena BEM SI sendiri itu menargetkan hanya diikuti oleh 1.000 orang. Namun tentu saja bukan jumlah mereka yang mengundang kekhawatiran.
aksi ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa yang selama ini disebut-sebut sudah mati suri, ternyata tetap menyala dan tidak berhasil dipadamkan. Saya Ersunarius, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.